Zaman sekarang, hidup memang serba online. Segala jenis jasa dan jual beli bisa diakses lewat layar. Beberapa tahun lalu, bahkan sempat heboh isu pembunuh bayaran yang bisa dipesan melalui internet. Gila bukan? Namun, yang terbaru dan paling membuatku penasaran adalah pesugihan online. Dan kisah ini adalah kisahku, Angel, saat mencoba-coba salah satu situs yang terang-terangan menyediakan jasa laknat itu. Aku memutuskan untuk membagikannya sebagai pelajaran pahit dan pengalaman yang nyaris merenggut nyawaku. Siapa yang mencekam di sini, kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara Siang itu, sepulang sekolah, aku, Rika, dan Ita mampir ke supermarket langganan kami, tak jauh dari gerbang sekolah. Saat kami sedang melihat-lihat etalase barang-barang antik yang dijual di sana, mataku terhenti pada satu benda. Sebuah pisau kuno yang sudah berkarat parah. Aku mengerutkan dahi. Kenapa barang seperti ini masih dijual? Siapa yang mau membelinya? Tertarik dengan pisaunya, Nonal? Tiba-tiba, seorang pria paruh baya yang berjaga di etalase itu bertanya padaku. Tidak, ucapku sedikit tergagap karena kaget. Aku segera mengendalikan diri. Saya hanya heran, kataku sejujurnya. Kenapa benda seperti ini dijual? Kelihatannya sudah usang sekali. Pria itu tidak tersinggung. Ia malah tersenyum misterius dan mendekat. Itu bukan pisau sembarangan, Non. Bahkan harganya paling mahal dibandingkan semua benda antik di sini. Bisiknya pelan, seolah takut didengar orang lain. Ini pisau untuk membunuh setan. Aku terdiam, tak yakin. Sepertinya ia hanya sedang promosi melebih-lebihkan. Aku hanya mengangguk tipis, berusaha tidak menunjukkan ketidakpercayaanku, lalu menarik Rika dan Ita untuk segera beranjak ke toko perhiasan di sebelahnya. Setelah puas cuci mata, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sayangnya, jalan-jalan sepulang sekolah tak mampu membuang seluruh kekesalan dan rasa sesek yang menderaku. Aku memang sengaja mencari kesibukan untuk mengalihkan pikiran dari Dion, cowok yang aku sayang. Akhir-akhir ini, perhatian Dion sepertinya beralih ke siswi baru di kelas kami, Ratih. Dia anak pindahan dari Surabaya dan memang punya paras cantik yang bisa membuat banyak pria bertekuk lutut. Beberapa kali aku memergoki Dion mencuri pandang ke arah Ratih. Walaupun aku belum punya bukti kuat untuk menuduhnya secara terang-terangan, rasa cemburu sudah membakar hatiku. Malam itu, rasa kecewa membuatku tak bisa tidur. Aku meraih laptop dan mulai menelusuri internet, mencoba membunuh waktu. Iseng, aku mengetikkan kata kunci yang terlintas di benakku. Pesugihan online. Jelebleb! Ternyata banyak sekali artikel dan situs mengenai praktik pesugihan secara online yang bertebaran di layar laptopku. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada salah satu situs yang menawarkan jasa tuyul. Dasar iseng dan gelak mata, aku memutuskan untuk coba-coba memesan. Niat awalnya hanya ingin mengerjai Ratih, membuatnya apes, mungkin kehilangan sedikit uang. Aku mulai mengisi formulir pemesanan, mencantumkan nama, tanggal lahir, dan alamat rumah. Keterangan di situs itu berbunyi, tuyul akan kami kirimkan 20 menit setelah Anda mengonfirmasi pemesanan. Selanjutnya, Andalah yang bertanggung jawab penuh, karena kami hanya penyalur. Apa Anda menyetujui ketentuan ini? Silahkan konfirmasi dan lakukan administrasi sebesar Rp50.000. Tanpa berpikir panjang, rasa cemburu membuat akal sehatku hilang. Aku segera menyetujui ketentuan itu dan langsung mentransfer uang yang diminta. Sambil menunggu 20 menit berlalu, aku beranjak ke dapur, mengambil kopi instan. Aku bahkan mengendap-endap ke meja kerja papa untuk mencuri sebatang rokok. Biasanya hal begini kan butuh kopi dan rokok, pikirku polos sesuai dengan yang pernah kudengar
dari cerita-cerita. Ketika aku membuka pintu kamar, kakiku hampir lemas. Aku menahan napas dan nyaris menjerit. Di atas tempat tidurku telah duduk seorang anak kecil berkepala besar dan botak, tubuhnya kurus. "Kamu tuyul yang saya pesan, kan?" tanyaku. Suaraku bergetar karena takut. Tuyul itu mengangguk pelan. Matanya menatapku tajam. Apa tugas yang ingin kau perintahkan padaku? Suaranya terdengar serak. "Aku ingin kamu mengambil uang Ratih," kataku, menyebutkan ciri-ciri Ratih dan alamat rumahnya yang kebetulan memang tidak jauh. Baik, apa persyaratannya sudah disediakan? Aku merogoh saku baju, mengeluarkan sebungkus kopi dan sebatang rokok, lalu mengulurkannya kepada si tuyul. Ia menggeleng. Sebuah senyum mengerikan tersungging di bibirnya, Bukan seperti itu, katanya. Kemudian, tatapannya beralih ke dadaku. tapi aku mau netek. Aku langsung mundur selangkah, menggeleng kuat-kuat. Aku belum punya asih, aku bahkan belum punya suami, kataku gugup, sambil memeluk diri. Perkataan tuyul berikutnya membuatku terduduk lemas di lantai, Kalau begitu, aku minta nyawa salah satu keluargamu. katanya. Nada suaranya kini terdengar jengkel. Aku menggelengkan kepalaku keras, beringsut mundur, dan menyuruhnya pergi. Aku membatalkan pesanan, "Pergi!" Kau telah memanggilku. balasnya. Matanya melotot. Aku tidak akan pergi bila belum melaksanakan tugas. "Baik, kalau begitu aku perintahkan kau pergi sekarang juga," bentakku, mengibaskan tangan, bermaksud mengusirnya. Sebutkan dulu tumbalmu agar aku bisa melaksanakan perintahmu. Ucapnya kini dengan suara yang terdengar kasar dan mendesak. "Tidak ada tumbal! Pergi!" teriakku histeris. Kalau begitu, serahkan nyawamu. Geramnya, dan ia melompat buas menyerangku. Aku berteriak sekencang-kencangnya saat ia berhasil menyambar leherku. Jari-jarinya yang dingin berhasil mencengkeram kerah bajuku, dan ia merayap naik ke atas tubuhku. Tepat saat jemarinya baru menyentuh leherku, aku mendengar suara ibu memanggilku cemas, berlari mendekati kamarku. Pintu kamar terbuka persis saat tuyul itu berhasil mencekik leherku. Sebelum pintu terkuak lebar, tuyul itu melompat turun dari tubuhku dan menyelinap kabur menembus jendela kamar yang tadi belum sempat kututup, karena udara memang agak gerah malam ini. "Ada apa, Angel?" tanya ibu cemas, segera menghampiriku. Aku terbatuk-batuk berusaha mengambil nafas. Aku hampir dicekik setan, Bu. Ibu menghampiri, memapahku bangkit dan membaringkanku di tempat tidur. Ia menghela nafas. "Makanya, kalau tidur itu berdoa dulu, biar tidak mimpi buruk. Kamu pasti ketiduran ya?" Ia mengira aku bermimpi. Aku tidak berani membantahnya, karena jika aku membantah, aku harus menceritakan detail mengerikan tentang pesugihan online itu. "Ya sudah, sekarang sebaiknya kamu cuci muka dan segera istirahat. Besok kan sekolah." Ibu mengecup keningku lembut, kemudian berjalan ke arah jendela. "Nah, sebaiknya jendela ini ditutup," katanya. Seraya menutup daun jendela dan menarik gordennya. Ibu tersenyum ke arahku, lalu melangkah keluar dan menutup pintu kamar. Setelah kepergiannya, aku berusaha menuruti sarannya. Aku melirik ke meja belajar. Laptopku masih menyala, menampilkan situs pesugihan yang belum sempat kututup. Untung ibu tidak sempat melirik dan memperhatikan layar laptopku. Batinku lega. Aku segera mematikan laptop, lalu bergegas ke kamar mandi di sudut kamar tidurku untuk mencuci muka. Setelah air membasahi wajahku, perasaanku mulai sedikit tenang. Mudah-mudahan tuyul jelek itu tidak akan datang lagi. Pagi itu, sekujur badanku terasa nyeri dan sakit. Mungkin karena aku terjatuh semalam, aku mencoba menggeliat untuk meregangkan otot-otot yang terasa kaku, dan rasanya memang sedikit lebih segar. Kemudian aku bangkit dari kasur, merapikan rambutku, dan bersiap mandi. Entah mengapa, pandanganku terarah ke tempat tadi malam aku terjatuh. Aku melihat selembar kertas berwarna di tengah kamar, seperti uangku yang jatuh saat aku terduduk. Aku langsung tersentak. Uang 100.000 rupiah. Aku yakin sekali, aku tidak punya uang pecahan 100.000 di kamar ini. Aku ingat betul, karena aku belum sempat mengambil uang di ATM. Jadi, uang siapa ini?
Aku terlonjak kaget ketika menangkap sekelebatan bayangan yang terpantul dari cermin kamarku. Dan aku tiba-tiba merinding hebat. Jangan-jangan ini uang Ratih. Oh Tuhan, tapi aku kan belum menyetujui perjanjian tumbal itu. Kenapa dia berani-beraninya beraksi? Aku takut menyentuh uang yang masih terhampar di lantai. Aku khawatir jika aku menyentuhnya, itu berarti aku menyetujui perjanjian pesugihan itu. Oh tidak, aku tidak berani. Aku melirik jam dinding. Masih ada waktu untuk mandi dan aku rasa tidak akan terlambat ke sekolah. Aku segera berbenah, menghabiskan sarapanku buru-buru dan kembali lagi ke kamar. Loh, kenapa makannya buru-buru? Tanya papa, menggernyit heran melihat ketergesaanku. Itu pak, aku masih belum kelar mengerjakan PR tadi malam. Kilahku sambil berlari ke kamar. Sayup ku dengar gerutuan papa yang memprotes kelakuanku. Tapi aku sudah tidak sempat lagi memikirkan ocehannya. Ini sangat penting, demi keselamatan mereka juga. Aku harus segera menghubungi penyedia layanan pesugihan online itu dan menyuruhnya mengambil kembali tuyul celaka yang seenaknya beraksi. Aku segera mengirim pesan. Maaf, kami hanya menyediakan jasa pemanggilan tuyul dan kami tidak bertanggung jawab setelah itu. Bukankah sebelum pemesanan, kami sudah mengingatkan, segala resikonya Anda yang tanggung. Aduh, aku benar-benar panik. Kepanikanku memuncak karena tiba-tiba ada balasan chat susulan dari situs itu. Jika Anda membatalkan perjanjian dengan tuyul, Anda akan diteror terus sampai kapanpun. Kasus ini tidak sedikit korbannya. Rata-rata mereka stres, gila, dan sampai ada yang tewas karena tidak tahan dengan teror sang tuyul. Tidak, aku tidak boleh menyerah dan takut. Tentu ada jalan lain agar tuyul itu bisa pergi. Memanggil orang pintar, paranormal, apapun itu. Yang pasti ada cara untuk menyelesaikan kasus ini. Toh, aku belum menyetujui perjanjian dengannya. Aku segera mematikan laptop dan membenahi peralatan sekolah. Lebih baik kamar ini kukunci agar tidak ada orang yang masuk ke sini lalu menyentuh uang mawit itu. Setibanya di sekolah, teman-teman pada heboh. Ratih bercerita kalau dia semalam melihat tuyul masuk ke kamarnya dan pagi tadi ia kehilangan uang 100.000. Wajahku langsung pucat pasi. Berarti tuyul itu benar-benar beraksi. Kamu kenapa? Tiba-tiba Ratih menatapku dan bertanya karena melihatku agak pucat. Aku takut aja kalau kejadian itu kualami. Kilahku, gugup. Tidak usah takut, kita kan masih punya Tuhan. Aku yakin nanti orang yang memelihara tuyul itu akan dapat balasan yang setimpal. Ucap Ratih, yang semakin membuat dadaku berdegup kencang. Masih untung dia tidak curiga, tapi perkataannya tadi seolah-olah doa agar aku dihukum Tuhan. Bagaimana ini baiknya ya? Aku jadi bingung. Bagaimana kalau perkataan Ratih jadi kenyataan dan berbalik menyerangku? Oh Tuhan, maafkanlah aku. Aku benar-benar tidak sengaja melakukan hal ini. Tetapi pernah ku dengar kalau doa orang yang teraniaya itu cepat terkabul. Apa lebih baik aku mengaku saja kepada Ratih? Tapi aku takut kalau ia menjadi marah dan kutukannya akan lebih berbahaya lagi. Pelajaran demi mata pelajaran berlalu begitu saja, tanpa dapat kucerna sedikit pun. Hari ini aku benar-benar tidak bisa berkonsentrasi. Bayangan muka tuyul jelek yang menyeringai itu selalu menghantuiku. Bahkan ketika kekasihku Dion menyapa dan mengajakku ke kantin, aku hanya menggeleng lemah dan tak beranjak dari tempat dudukku. Karena dia tak berhasil membujukku, akhirnya dengan raut agak jengkel, ia pergi ke kantin sendirian. Saat kulirik punggung Dion yang mulai menjauhiku, ada yang aneh. Kenapa rambut Dion panjang? Itu bukan rambut. Itu tuyul yang bergelantungan di pundak Dion. Ya Tuhan, bahkan sesiang ini dia muncul. Tuhan, lindungilah kekasihku. Jangan Dion ya Tuhan. Aku hanya bisa menangis dan meratap sendirian di kelas ini. Tapi untunglah saat bel masuk, Dion kembali dengan aman dan aku tidak melihat si jelek itu di belakang Dion lagi. Sepulang sekolah, aku dikejutkan karena Bi Ijah, pembantu rumah kami, masuk rumah sakit.
Kabarnya ia terserempet motor saat menyeberang jalan di depan rumah. Untung papa melihat kejadian itu dan segera membawa Bi Ijah ke rumah sakit. Aku masuk kamar untuk ganti pakaian dan akan ikut mama ke rumah sakit menjenguk Bi Ijah. Saat aku membuka pintu kamar, aku terhenyak kaget karena uang 100-an itu ternyata sudah tergeletak di atas meja belajarku. Mungkin itu perbuatan si botak jelek yang kembali menerorku. Aku segera mengusir rasa takut dan bergegas berpakaian lalu menyusul mama yang sudah menunggu di mobil. "Bagaimana keadaannya, Bi?" tanya mama setibanya kami di sana. Masih lemes, Bu. Untungnya saya hanya lecet saja. Jawab Bi Ijah lemah. "Aduh Bi, lain kali hati-hati kalau nyebrang." Nasihatku, berusaha terdengar seperti orang pintar. Iya, Non. Jawabnya lirih. Iya. Tadi pagi pas Bibi menyapu kamar Non Angel, Bibi lihat uang Non Angel jatuh di lantai. Bibi ambil dan saya taruh di meja belajar Non Angel. Aku tersentak mendengar pengakuannya. Aku lupa kalau pembantuku yang baik ini punya kunci cadangan. Ia memang sangat dipercaya keluarga kami. Dan biasanya dia membereskan kamarku ketika aku sedang tidak di kamar. Berarti Bibi yang memindahkan uang maut itu. Dan untung ia hanya menyentuhnya sebentar saja. Aku begitu ngeri membayangkan seandainya aku yang menggunakan uang itu dan menghabiskannya. Baru menyentuhnya saja sudah hampir celaka. Sialan, kali ini dia berhasil membuatku sedikit was-was. Kukira ia hanya berani menerorku saja. Tapi ini malah orang yang berhubungan denganku terkena imbasnya. Tapi kan Bibi beres-beres kamarnya pagi-pagi. Apa bisa ya dia keluar siang hari? Ah ya, dia kan bukan hantu, jadi bisa berkeliaran kapan saja dia suka. Ah, sudahlah, yang penting Bibi selamat. Dan aku harus bisa melawan teror ini. Perlahan kutatap wajah Bi Ijah yang agak lecet di bagian pipi kirinya. Kasihan Bi Ijah. Cepat sembuh ya Bi, ucapku penuh rasa bersalah. Walau bagaimanapun akulah penyebab kecelakaan ini. Iya, Non. Kata dokter, Bibi boleh pulang besok. Ucapnya masih agak lemas. Mungkin ia agak syok karena kecelakaan itu. Malam itu rasanya sangat mencekam. Perasaanku sangat tidak menentu. Seperti ada bahaya yang mengintai. Sialan, mungkin ini karena aku terpengaruh perkataan dari admin situs terkutuk itu. Tidak, aku tidak boleh takut menghadapinya. Baru saja aku mencoba untuk menenangkan diri, sayup terdengar suara seperti ada yang berlari-lari kecil dan tertawa cekikikan di halaman rumah. Masa ada anak kecil masih bermain di tengah malam begini? Gumamku dalam hati. Belum sempat aku berpikir aneh-aneh, tiba-tiba sesuatu menarik rambut panjangku dengan kasar. Ia tertawa cekikikan di belakangku. Ya Tuhan, meskipun aku sudah mencoba memberanikan diri, ternyata saat si jelek ini datang, aku tak mampu menghentikan jeritan ketakutanku. Pergi kau! Teriakku sekeras yang aku bisa sambil mencoba meraih benda yang menarik rambutku. Ayo, ambil uang itu dan sebutkan saja siapa yang akan kau jadikan tumbal. Katanya, suaranya melengking sambil berayun-ayun di rambutku. Aku kesakitan. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba melempar makhluk menjijikan itu ke lantai. Bruk! Ia berhasil kubanting. Namun ia hanya menyeringai sambil menunjukkan giginya yang kecil dan runcing, tampak marah padaku. Kau berani membantingku. Geramnya, dan ia kembali hendak melompat menerkamku. Kali ini aku berhasil menghindar. Dengan sigap, aku meraih bantal guling untuk melindungi diriku. Setelah memegang senjata, hati ini mulai merasakan sedikit harapan untuk memenangkan pertarungan. Sebelum tuyul itu menyerang, aku berinisiatif melakukan serangan duluan. Aku mengayunkan bantal guling dan memukulnya sekuat tenaga ke arah makhluk itu. Sert! Aku hanya memukul udara kosong. Oh Tuhan, bukan udara kosong. Ia bergerak terlalu cepat. Aku melihat ia telah menangkap ujung bantal dan bergelantungan di sana. Aku segera melemparkan bantal itu ke tempat tidur, berharap ia ikut terbanting. Ia cepat melepaskan bantal dan kembali melompat menerkamku.
Aku mencoba menghindar, tetapi ia berhasil menyelinap ke belakangku dan kembali menarik rambutku. Brak! Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Papa menerobos masuk dan ia sangat kaget melihat bayangan anak kecil yang menyelinap kabur melompati langit-langit kamar. Siapa itu Angel? Tanya Papa, matanya masih menatap ke langit-langit kamar, di mana tuyul itu menghilang. Itu tuyul, Pa. Teriakku sambil menghambur memeluk beliau. Aku menggigil hebat. Dengan tenang, Papa membelai punggungku dan matanya menatap ke atas langit-langit kamar di mana tuyul itu menghilang. Kenapa bisa ada tuyul masuk ke rumah ini? Gumamnya. Perlahan Papa membimbingku duduk di ranjang. Ia tak sengaja melihat uang yang masih terhampar di atas meja belajarku. Hei, uang! Tentunya tuyul itu hendak mencuri uangmu, Nak. Ucap Papa sambil mendekati uang itu. Jangan sentuh, Pa! Teriakku panik, suaraku meninggi. Papa menahan jemarinya yang sesenti lagi akan menyentuh uang celaka itu dan menoleh padaku. Ia tersenyum geli. Bapak kan bukan tuyul yang mau mengambil uang ini, sayang. Katanya. Uang itu sudah disentuh tuyul dan aku takut kalau uang itu sudah kena kutukan. Jelasku. Papa menarik tangannya dan duduk di sampingku sambil menepuk-nepuk punggungku. Sudahlah, Angel. Tuyul itu Papa rasa tidak akan datang lagi. Katanya lembut, berusaha menenangkanku. Aku mengangguk pelan, ingin rasanya menceritakan pada Papa kejadian yang sebenarnya, tetapi aku tidak memiliki keberanian. Aku takut Papa malah memarahiku. Tak lama berselang, Mama muncul bersama Bi Ijah. Apa yang terjadi? Tanya Mama sambil duduk di sebelahku. Angel mimpi buruk. Sebaiknya kasih dia minum biar perasaannya tenang. Kata Papa pada Mama, berusaha menyembunyikan kejadian sebenarnya. Biar Bibi yang ambil. Ujar Bi Ijah. Ia segera ke dapur dan kembali dengan membawa air putih yang langsung kuteguk habis. Makanya, sebelum tidur itu berdoa dulu, Non. Ujar Bi Ijah seraya bangkit dan mengambil gelas dari tanganku. Aku mengangguk seraya bersenyum pada Bi Ijah. Ia membalas senyumku dan pamit untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Ma, malam ini aku tidur sama Mama aja ya, ajakku sambil menarik tangan Mama. Ih, dasar kamu kayak anak kecil aja. Balas Mama tersenyum mengejekku. Nanti siapa yang menemani Papa? Katanya melirik jahil ke Papa. Sudahlah, sebaiknya Mama menemani Angel tidur malam ini. Mungkin dia masih syok. Sela Papa, maklum. Akhirnya Mama dengan lembut mengangguk mengiyakan. Dan Papa segera pamit untuk melanjutkan tidurnya. Untunglah Mama menemaniku malam ini. Setidaknya aku tidak akan sendirian bila tuyul itu datang lagi. Namun, alangkah kagetnya aku ketika kulihat Mama menyentuh uang terkutuk itu. Angel, kenapa taruh uang sembarangan? Tanyanya. Ia langsung menyentuh uang itu dan memasukkannya ke dalam dompetku, yang kebetulan kutaruh di atas meja sepulang dari rumah sakit tadi sore. Aku sangat syok dan tak sempat mencegah perbuatan Mama. Belum sempat Mama mendekat, tiba-tiba tuyul itu muncul di belakang Mama dan menggelayut di punggungnya. Aku menatap ngeri karena Mama sepertinya tidak menyadari kehadiran makhluk yang digendongnya. Makhluk itu menyeringai mengejekku dan menggerakkan tangannya, mengisyaratkan bahwa aku harus bilang Mamalah yang akan jadi tumbalnya. "Tidak!" teriakku keras. "Pergi kau!" usirku. Angel, kamu kenapa, Nak? Tanya Mama, mulai panik melihat mukaku yang pucat dan tiba-tiba berteriak histeris. Nyebut, Nak. Perintah Mama padaku. Ia mungkin mengira aku kesurupan atau masih trauma akibat mimpi buruk. Mama dengan cepat memelukku dan aku semakin berteriak histeris. Karena saat Mama memelukku, aku dapat melihat seringai makhluk itu dari dekat. Bahkan, aku bisa mencium bau nafasnya yang amis. Saat itu aku hanya bisa berteriak dan menangis. Sementara Mama semakin memelukku, aku harus tetap menatap makhluk mengerikan itu yang sesekali menjilati tengkuk Mama. Puncak ketakutanku adalah ketika makhluk itu mencondongkan kepalanya dan mencoba untuk menjilati pipiku. Aku menggeliat sekuat tenaga.
hingga pelukan Mama terlepas. Angel? Teriak Mama panik sambil mengejarku yang lari menjauhinya. Aku berhasil keluar dari kamar dan sedikit terpeleset di tangga menuju ke lantai bawah. Untung aku berhasil menangkap pegangan tangga sehingga tubuhku tertahan, tidak bergulingan. Aku segera mengatur posisi tubuhku untuk berdiri dan kembali berlari menuju lantai bawah. Karena Mama lebih jangkung dan langkahnya lebih lebar dariku, akhirnya ia berhasil menangkap dan kembali mendekapku. Tenagaku tiba-tiba terkuras dan aku terkulai lemas di tangan Mama. Aku kembali terbangun di pagi hari dengan tubuh yang terasa remuk dan pegal. Ternyata aku pingsan cukup lama dan sepertinya Mama membawaku kembali ke kamar serta menjelimuti tubuhku. Masih agak lemas, aku memaksakan diri untuk bangkit. Aku mendapati Papa dan Mama tertidur pulas di lantai kamarku, beralaskan tikar tipis. Ya ampun, tentunya mereka berdua berjaga sepanjang malam agar aku tidak kenapa-napa. Aku perlahan meregangkan badanku untuk mengusir sisa rasa pegal. Ketika kulirik jam dinding, masih pukul 5 pagi. Dengan agak sedikit terhuyung, aku dekati mereka. Wajah mereka sangat tenang dalam tidurnya. Mungkin seperti inilah mereka menjagaku sewaktu kecil. Perlahan, hatiku seperti diremas-remas. Aku merasa sangat bersalah. Hampir saja aku membuat mereka celaka karena ulah isengku yang bodoh. Oh, kamu sudah bangun sayang? Gimana keadaannya? Mama menggeliat bangun, dan hal pertama yang dilihatnya adalah aku yang tengah terpaku berdiri menatap mereka. Sudah agak baik kan? Jawabku lemah. Perlahan Mama bangkit dan mendekatiku. Ia meraba leher dan keningku untuk memastikan aku tidak demam lagi. Syukurlah, semalam kamu pingsan dan demam tinggi. Papa dan Mama jadi khawatir. Ucap Mama sambil membelai lembut rambutku yang masih acak-acakan. Aku sudah sehat, Ma. Cuma tinggal lemas saja. Aku menatap ibuku yang sangat kucintai. Nyaman sekali berada dalam degapannya. Papa sudah cerita kalau kamu diganggu tuyul. Perlahan, Mama melepaskan pelukannya dan menatapku lembut. Syukurlah kalau kamu tidak kenapa-napa. Mendengar pembicaraan kami, Papa segera bangkit. Setelah memastikan keadaanku, ia menyuruh kami untuk berbenah. Setelah sarapan yang disediakan Bi Ijah, kami segera berangkat ke tujuan masing-masing. Saat di perjalanan menuju sekolah, tanpa sengaja aku menoleh ke arah mal yang tak jauh dari sekolah. Seketika, aku teringat sesuatu yang sangat penting di sana. Ya, pisau! Aku kini ingat pria penjual barang antik itu dan pisau usang yang katanya bisa membunuh setan. Ini dia, aku harus mendapatkan pisau itu. Kalau penyedia tuyul online tidak mau tahu urusanku, lebih baik aku coba melawan tuyul itu sendiri. Siang hari sepulang sekolah, aku segera mengajak Rika dan Ita menemaniku menemui bapak penjual pisau pembunuh setan itu di supermarket. Terlambat. Jawaban bapak itu sangat membuatku syok. Bagaimana tidak? Ternyata baru saja ada orang yang membeli pisau itu sekitar 5 menit yang lalu. Apa bapak tahu kemana arah orang itu pergi? Tanyaku. Nadaku mulai dipenuhi kepanikan. Pria itu mengangkat bahu acuh. Ya ndak tahu, di sini kan orang-orang bolak-balik kayak setrikaan. Jadi saya tidak memperhatikan kemana orang-orang pergi. Tolonglah Pak, coba ingat-ingat lagi, desakku, hampir memohon. Kan dia membeli barang dagangan Bapak, setidaknya Bapak sempat memperhatikan kemana langkah orang itu. Pria itu berpikir sejenak, dan sepertinya ia mengingatnya. Oh ya, sepertinya aku melihat sepasang muda-mudi itu menuju ke dalam mal ini. Bapak itu menganggukkan-anggukan kepalanya. Ia menerangkan ciri-ciri muda-mudi yang tadi membeli pisaunya. Ya Tuhan, itu pasti Ratih. Tapi pasangannya bukan Dion. Itu yang membuatku sedikit lega. Untuk apa Ratih membeli pisau itu?
Aku buru-buru mengucapkan terima kasih kepada si penjual barang antik itu dan bergegas menarik tangan kedua sahabatku untuk mengejar Ratih ke dalam mall. Namun, setelah kami berputar-putar mencari Ratih, sepertinya sudah pergi dari tempat ini. Aku terduduk lemas dan mulai menangis di emperan deretan toko-toko di pinggir jalan. Sebenarnya ada apa dengan pisau itu, Angel? Tanya Ita penasaran melihat tingkahku yang pastinya sangat konyol. Karena keadaannya sudah semakin kacau dan mendesak, aku terpaksa menceritakan kepada mereka penyebab semuanya tanpa ada yang kusembunyikan. Mulai dari rasa cemburu, pesugihan online, sampai teror tuyul. Gila, ini benar-benar gawat. Sebaiknya kita susul Ratih ke rumahnya saja. Usul Rika membuat aku dan Ita segera bergegas menuju ke rumah Ratih. Sesampainya di rumah Ratih, lagi-lagi kami tidak menemukannya. Ratih belum pulang dari tadi pagi. Sudahlah, katanya dia pulangnya tidak terlalu sore. Lebih baik kalian masuk dulu. Kata Ibu Ratih menyambut kami dengan ramah. Tadi dia bilang mau beli beberapa barang dan sekalian beli bahan makanan di rumah. Ibu Ratih mempersilahkan kami masuk dan menyuguhi kami minuman dingin yang menjadi pengobat dahaga di siang yang cukup panas ini. Apa kalian mau makan? Tanya ibu itu lembut. Kami menolaknya karena sebelum kesini, Rika sudah mengusulkan untuk makan siang dulu. Ibu Ratih sangat ramah. Sembari menunggu Ratih pulang, kami ditemani beliau dan berbicara tentang banyak hal. Aku jadi menyesal karena telah berbuat jahat kepada Ratih yang keluarganya seramah ini. Waktu sudah mendekati senja, tapi Ratih masih belum pulang. Kami minta izin kepada Ibu Ratih untuk duduk-duduk di halaman rumah saja. Beliau mengizinkan seraya berdiri menuju ke belakang. Perasaanku semakin tak karuan. Tentunya teror tuyul itu sebentar lagi akan menghantuiku. Dan kali ini teman-temanku akan terbawa-bawa. Itu tidak boleh terjadi. Aku tidak ingin mereka terkena imbas dari perbuatanku. Aku mulai menangis karena sampai matahari benar-benar terbenam, Ratih belum juga pulang. Rika, Ita, kalian sebaiknya pulang saja, kataku sambil menatap mereka satu persatu. Angel, kita ini sahabat. Tentunya seorang sahabat tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam kesulitan sendirian. Ucapan Ita itu membuat tangisku pecah. Aku memeluk kedua sahabatku, dan kami bertiga menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, kami dikagetkan dengan terbukanya pintu rumah. Ibu Ratih keluar menemui kami. Kalian kenapa menangis? Tanyanya keheranan. Sepertinya ada masalah ya? Apa ini menyangkut dengan anak saya? Ibu itu menatap kami bergantian. Sebenarnya kami yang butuh bantuan Ratih, Bu, jawabku. Sepertinya masalahnya serius. Ayo masuk dulu ke dalam. Ini sudah hampir maghrib, katanya. Kemudian ia mengajak kami untuk masuk ke dalam rumah. Kalau hari sudah gelap, tidak baik anak gadis masih di luar rumah. Ibu Ratih mengajak kami makan malam yang kali ini tak mungkin kami tolak. Aku hanya bisa mondar-mandir di ruang tamu. Kegelisahanku semakin memuncak. Sekarang sudah hampir pukul 9 malam, tapi batang hidung Ratih belum juga tampak. Ya ampun, Ratih kenapa belum pulang juga? Gumamku semakin khawatir karena biasanya sekitar jam 9, tuyul itu akan memulai terornya. Gedubrak! Tiba-tiba terdengar bunyi keras yang spontan membuat kami terpakai kaget. Angel, Rika, Ita, apa kabar? Kenapa kalian seperti ketakutan? Ternyata itu Ratih yang muncul, baru saja menutup pintu dengan tas belanjaan yang banyak. Ia terpaku sejenak di ambang pintu, lalu segera berlari ceria sambil mengembangkan tangannya, memeluk kami bergantian. Harusnya aku yang terkejut dengan kedatangan kalian yang mendadak ini. Ujarnya tertawarannya. Ratih, kami kesini karena aku ingin minta maaf, ucapku sambil berdiri dan mendekati Ratih.
Aku tak kuasa menahan tangis dan memeluknya erat sambil tak henti-hentinya meminta maaf. Angel, kamu kenapa? Tanya Ratih keheranan sambil menepuk punggungku. Maafkan aku, Ratih. Sebenarnya aku yang menggunakan tuyul itu, ucapku sambil terseduh-seduh di pelukannya. Tuyul apa? Tanya Ratih kebingungan. Kamu duduk dan coba tenangkan diri dulu. Ia membimbingku kembali duduk. Kamu masih ingat tentang uangmu yang hilang? Tanyaku, yang kini sudah dapat mengendalikan diri, walau suara masih bergetar. Ratih agak sedikit terkejut, namun tak lama kemudian ia tersenyum tipis. Ih, kamu ini aneh. Kenapa kamu lakukan hal terkutuk itu dan sekarang kenapa tiba-tiba kamu mengakuinya? Ujarnya sambil menggeleng keheranan. Dengan menyingkirkan rasa malu, aku menceritakan semuanya kepada Ratih. Mulai dari kecemburuanku pada Dion, pemesanan pesugihan online, sampai teror mengerikan yang menimpa Bi Ijah. Ia kadang menggelengkan kepala, kadang tersenyum geli, dan kadang menunjukkan ekspresi jengkel mendengar kisahku. Angel, aku tidak punya niat sedikit pun untuk merebut kekasihmu. Ucapnya agak geli. Maafkan aku, Ratih. Untung aku belum sempat menuduh kalian terang-terangan, kataku dengan penuh penyesalan. Oh ya, ini uangmu yang hilang. Walaupun ini bukan uang yang diambil tuyul itu, tapi anggap ini sebagai gantinya. Aku tersipu mengulurkan selembar uang 100.000 kepada Ratih. Sudahlah, simpan saja. Aku sudah menganggap itu suatu musibah. Ujarnya tulus, yang membuatku tak bisa menahan air mata penyesalan yang menetes. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara kita mengusir teror itu. Ratih mulai berpikir dan sepertinya ia agak gelisah. Kamu kenapa? Tanyaku. Pisau itu di bawah Randi. Jawabnya yang membuat nyali kami semua yang ada di sini ciut. Siapa itu Randy? Tanya Rika penasaran. Dia teman istimewa. Jawab Ratih agak sedikit tersipu malu. Jelas sudah, dugaanku selama ini salah besar kepadanya. Lagi-lagi aku minta maaf dalam hati karena telah berprasangka jelek. Ya ampun, bagaimana ini? Sebentar lagi tuyul itu akan memulai terornya. Kata Rika khawatir. Semua mata tertuju ke arah jarum jam yang sudah menunjukkan tepat pukul 9 malam. Tiba-tiba terdengar jeritan nyaring dari arah dapur. Kami bergegas ke belakang dan mendapati Ibu Rati yang terduduk lemas di lantai dapur sambil menjerit ketakutan. Kenapa, Bu? Tanya Rati sambil memeluk ibunya. Sewaktu ibu hendak mengambil gula di lemari dapur, ternyata di dalam lemari itu ada kepala anak kecil botak menyeringai kepada ibu. Mata kami semua tertuju pada lemari yang masih terbuka, namun kepala itu sudah tidak ada. Kami yakin tuyul itu sudah memulai terornya. Kali ini kami semua berteriak karena tiba-tiba listrik di rumah ini mati total. Lari! Kami tidak tahu siapa yang pertama kali berteriak. Yang jelas, aku pun meneriakkan perkataan yang sama. Kami semua berlomba untuk mencapai pintu depan yang kebetulan belum sempat tertutup saat Ratih pulang. Tinggal beberapa langkah lagi kami akan berhasil keluar. Tiba-tiba kami terpental ke belakang karena tersandung sesuatu. Aku yakin itu adalah badan anak jelek sang tuyul, karena terdengar suara tawa anak kecil yang berputar-putar mengelilingi kami yang mencoba untuk berdiri. Ayo Angel, sebutkan siapa yang akan kamu tunjuk menjadi tumbal. Tuyul itu masih meminta aku untuk menunjuk korban yang harus kupersembahkan kepadanya. Pergi! Teriakku histeris. Aku tidak akan pergi sebelum mendapat tumbal. Dan kalau kau tidak menyerahkannya, baiklah, aku yang akan memilih tumbal sendiri di antara teman-temanmu. Jangan! Teriakku putus asa sambil menangis. Kami mencoba tetap berlari menuju pintu dan akhirnya kami berhasil keluar dari rumah. Tapi tunggu, Ratih? Iya, Ratih tertinggal di dalam. Ratih, ayo keluar! Teriak kami, sangat cemas. Terdengar jeritan Ratih di dalam sana. Tanpa sempat kami cegah, ibunya menghambur ke dalam menyusul Ratih. Refleks, kami bertiga mengejar dan masuk kembali ke dalam. Saat itu, lampu telah menyala. Kami melihat tuyul itu tengah asyik bergelantungan, berayun-ayun di rambut Ratih. Tolong aku.
Jerit Ratih meringis kesakitan. Mendengar ratapan Ratih, tuyul itu semakin senang dan dia semakin kencang berayun. Ya Tuhan, ia mulai mengelilingi tubuh Ratih dan otomatis rambut Ratih yang panjang kini membelit lehernya sendiri. "Jangan!" teriak kami bersamaan. Tapi kami tak bisa berbuat apa-apa. Kakiku terasa sangat kaku dan aku yakin semua kami mengalami hal yang sama. Kami tidak bisa menggerakkan tubuh untuk menolong Ratih. Nyah kau! Tiba-tiba, seseorang muncul dan berlari mendekati Ratih yang tengah berkutat dengan si tuyul. Terlihat Ratih kini terkapar dan tuyul itu langsung menjerit kesakitan. Entah apa yang terjadi, yang jelas tuyul itu berubah menjadi asap yang meninggalkan bau anyir sangat menyengat. Saat asap itu memudar seiring hilangnya pegikan sang tuyul, kami melihat sesosok tubuh yang memapah Ratih dan membantunya duduk di sofa yang tak jauh dari posisinya terjatuh. Sontak kami semua mendekati Ratih. Ibunya langsung memeluk anaknya yang hampir celaka di tangan tuyul. "Terima kasih Randy," Sudahlah, yang penting kamu selamat. kata Randy menenangkannya. Tadi sebagian belanjaan kamu ketinggalan di mobilku, makanya aku segera balik lagi ke sini. Randy bangkit dan berjalan keluar menuju mobil. Ia kembali ke rumah sambil menenteng bungkusan dan menaruhnya di hadapan Ratih. Syukurlah kita semua selamat. Baiklah, sebaiknya aku bikin minum dulu buat kalian. Ibu Ratih tersenyum lega dan segera bangkit menuju dapur. Aku tuh mania, Tante. Ita bergegas bangkit menyusul beliau ke dapur. Semua ini salahku. Aku menunduk malu dan tak mampu menahan air mata penyesalan yang bergulir perlahan membasahi pipi. Ratih bangkit dan memelukku seraya berkata lembut memaafkanku. Sudahlah, yang penting saat ini kita semua selamat. Ucapan yang tulus dan lembut itu sangat membuatku makin merasa bersalah. Makanya, lain kali jangan coba-coba berurusan dengan jin. Randy ikut bersuara. Untungnya aku belum jauh, dan pisau ini pun rencananya akan aku gunakan untuk menolong sahabat Papa. Katanya anak beliau diusik tuyul. Untungnya kios Papa bersebelahan dengan orang yang menjual barang antik dan punya pisau yang bisa membunuh setan. Jadi langsung saja aku dan Ratih membelinya. Sambungnya lagi sambil menunduk memungut pisau yang masih tergeletak di lantai. Sepertinya tadi ia buru-buru menusuk atau melemparkannya ke si tuyul itu. Ya, tadinya aku ingin menaruh barang belanjaanku dulu ke rumah. Dan kami akan langsung menuju ke rumah sahabat papanya Randy. Tapi aku malah lupa dan meninggalkan belanjaanku di mobil Randy. Mungkin karena sangat buru-buru. Sela Ratih. Memangnya sahabat papa kamu diteror juga? Tanya Rika. Sepertinya mulai curiga. Yah, beliau tinggal di kompleks sebelah sini juga. Dan sepertinya aku harus segera ke sana untuk membantu beliau. Jawab Randy yang kini sudah menyimpan pisaunya dan bersiap-siap hendak pergi. Kamu tidak perlu lagi ke sana, Ran. Cegahku yang kini sudah memahami siapa yang hendak dibantu Randy. Tapi katanya, malam ini tuyul itu akan mengancam keluarga mereka. Jawab Randy yang terus melangkah menuju keluar. Kamu ingin membantu Pak Rendra kan? Tanyaku. Randy mengangguk dan hendak melangkah pergi. Rendra itu papaku. Pasti dia yang minta tolong sama papamu. Randy berhenti dan kembali ke dalam. Wajahnya tampak tercengang. Jadi kamu yang diteror itu? Tanyanya sambil menatapku. Aku mengangguk. Spontan kami yang ada di ruangan itu tertawa geli. Ibu Ratih dan Ita muncul dari dapur dan segera bergabung bersama kami, ikut pula tertawa karena telah terlepas dari ketakutan yang hampir saja merenggut nyawa Ratih. Di sabana senja, bayangan melingkar, kisah lama terbangun, takkan pudar tiada wajah terlihat, hanya bisikan samar, kegelapan menunggu di setiap pilar. Matikanlah lampumu, pejamkan matamu, headset di telinga, dunia pun membisu. Dengar sabana mencekam, di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus, lebih dari yang terlihat, lebih dari yang kau tahu. Rasakan kengeriannya, temani malam sendu. Ilustrasi diam, mengiringi tiap kata.
Dengar sabana mencakam. Di sini kita bertemu di antara seramnya cerita. Hanya suara menembus